Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Jalan Buku bersama Ya. saya Alvan. Kali ini kita tetap akan membedah buku Tiada Pernah Menyerah yang ditulis langsung oleh Pak Samsudin dan Pak Hasan M. Nur. Kita sudah bersama dengan narasumber Papa saya sendiri atau Pak Samsudin. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Ya udah. Kali ini kita akan membahas chapter 3 sub terakhir atau Ya. sub kelima, yaitu merawat kepercayaan. Langsung dengan Papa saya sendiri, ya. Merawat kepercayaan di sini termasuk dari subbabnya risiko sebuah pilihan. Nah, apa hubungannya dari risiko sebuah pilihan dengan merawat kepercayaan ini, Pak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus nih ya. Jadi karena ini bagian dari resiko sebuah pilihan yang Iya. kita mulai dengan istiqomah adalah kekuatan. Iya. Terus kita lanjut ke setia pada pilihan, Iya. fokus pada tujuan, Iya. kemudian bekerja sebagai kesenangan. Iya. Di bagian akhir kita bicara tentang merawat sebuah kepercayaan. Iya. Ya, ini adalah pilihan-pilihan hidup itu, ya, di mana kepercayaan itu adalah modal dasar untuk keberhasilan hidup seseorang. Nah, persoalannya bagaimana merawat kepercayaan itu? Iya. Kan gitu. Makanya ditulis di situ judulnya merawat kepercayaan. Iya. Nah, kepercayaan ini sangat penting tadi karena dia menjadi modal dasar untuk keberhasilan seorang anak manusia. Iya. Di dalam aktivitasnya keseharian itu. Nah, kita perlu sebelum orang percaya terhadap kita harus percaya dulu dong sama diri sendiri, orang lain. sama orang. Itulah. Iya. Kita harus terbiasa memberikan kepercayaan kan. Iya. Papa misalnya percaya nggak sama Alvan? Iya. Kalau diminta Alvan menyelesaikan ini itu, kalau Papa sendiri nggak percaya, bagaimana mungkin Alvan mau percaya sama Papa? Jadi Papa harus menanamkan kepercayaan dulu bahwa Papa berani meminta bantuan Alvan untuk ngurusin X gitu misalnya. Nah, nanti kita lihat tuh dari situ. Nah, dari situ ada feedback tuh dari Alvan. Oh, karena Papa memberikan kepercayaan, saya harus menunjukkan bahwa saya bisa dan bisa lebih bagus dari yang Papa minta. Kan begitu kan? Sehingga apa? Papa rawat itu kepercayaan kepada Alvan. Berikutnya Papa akan berikan lagi kepercayaan lain. Gitu loh. Nah, yang lebih besar tentunya untuk Alvan. Terus Alvan menjawabnya melaksanakannya kepercayaan itu dengan kualitas yang lebih bagus lagi. Dan terus begitu. Jadi ada terus peningkatan kepercayaan. Nah, disinilah kita saling rawat. Papa merawat kepercayaan kepada Alvan, ya kan? Dan kepercayaan Alvan kepada Papa juga Papa rawat, gitu ya, dengan cara memberikan pekerjaan-pekerjaan lain lagi yang lebih besar, gitu loh. Sehingga peran Alvan di dalam menjalin hubungan dengan Papa itu semakin besar, semakin kuat, semakin terpercaya, gitu loh. Jadi gitu. Jadi harus berani memberikan kepercayaan. Jangan misalnya, wah ini nggak bisa, ini sudah underestimate kita kepada orang. Wah ini si Anu nggak ahli ini, nggak ahli itu, nggak. Wah dia nggak punya modal, dia nggak punya. Nah ini akhirnya kan nggak ada kepercayaan kita dari orang lain ke kita. Jadi kepercayaan itu akan muncul manakala kita juga memberikan kepercayaan kepada orang lain. Siapa? Kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada saudara, ya kan, kepada kerabat, teman, gitu, teman dekat, teman jauh, kepada lingkungan di masyarakat maupun di kantor, gitu kan ya, di pabrik atau di mana, di tempat bekerja, gitu kan, di dunia usaha. Nah itu saling percaya, itulah. Kalau tidak saling percaya begitu, tidak bisa kita merawat kepercayaan itu. Berarti dalam merawat kepercayaan ini harus ada kerjasama antara dua belah pihaknya ya. Betul. Jadi bukan kita sendiri yang merawatnya, tapi orang lain juga harus ada itikat merawatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati. Sekali dipercaya, harus benar-benar terpelihara, dirawat,
Jadi papa nih dikasih kepercayaan oleh atasan papa begini, papa harus jaga. Kalau tidak dijaga, hancurlah sudah. Atasan papa nggak akan percaya lagi. Nggak mungkin ngasih tugas lagi, ngasih pekerjaan seperti papa tadi ngasih pekerjaan ke Alpan. Nggak mungkin, karena apa? Pak Samsudin ini jelek nih, dia nggak tanggung jawab, dia kualitasnya biasa-biasa aja, gitu kan? Jadi papa sama artinya dengan sedang tidak merawat kepercayaan orang. Jadi ketika kita dipercaya oleh orang untuk jadi apa? Jadi kepala biro, kepala seksi, kepala subdit apa? Jadi kepala bagian, jadi kepala bidang, ya kan? Jadi kepala biro, jadi direktur, jadi kepala pusat, jadi apapun lah itu harus dijaga, dirawat. Kalau tidak, atasan tidak akan memberikan kepercayaan lagi. Suami istri juga gitu kan? Kalau suaminya tidak bisa dipercaya, apa istrinya mau ngasih kepercayaan lagi? Tidak lah. Begitu juga suami ke istrinya, nggak akan juga ngasih kepercayaan. Kalau sudah dinodai kepercayaan itu, dilukai. Jadi jangan sekali-kali menodai, melukai kepercayaan yang sudah diberikan oleh siapapun. Itu dari anak, dari orang tua, ya kan, dari saudara, dari sahabat, dari rekan kerja, dari atasan, dari pimpinan, gitu. Nah itu kita bagaimana merawat pekerjaan itu. Ya berarti di dalam buku ini ada tips-tips gitu ya mungkin. Iya. Mengenai gimana sih caranya kita bisa membangun kepercayaan kemudian merawatnya gitu. Ya, jadi tidak ada kepercayaan datang itu ujuk-ujuk langsung jadi. Misalnya. Kan kecil-kecilan kita ya. Kita dagang apa nih? Kita bangun dulu. Kita dagang apa nih? Bisnis apa? Produk apa? Sate kan. Terus nggak enak. Nggak bisa orang senang makannya gitu kan ya. Rasanya biasa-biasa aja. Ya orang nggak percaya lah. Gitu. Tapi kalau kita buat yang bagus sekali, yang seleranya bagus, anunya bumbunya enak segala macam, orang akan datang lagi dan akan lebih besar. Gitu loh. Jadi kalau kita nggak memuaskan orang, nggak bisa meningkatkan kepercayaan orang, ya yang datang semakin jelek. Tapi kalau kita bisa memuaskan kepercayaan yang diberikan kepada kita, yang datang akan lebih besar. Gitu loh. Jadi kalau mau sukses, tampung kepercayaan orang itu sebesar-besarnya, kelola dengan sebaik-baiknya, ya kan? Isi dengan sebagus-bagusnya, kualitasnya itu, agar kepercayaan orang, kepercayaan pihak lain kepada kita selalu meningkat dari waktu ke waktu. Seiring apa? Seiring dengan peningkatan kualitas yang kita berikan. Sama dengan kita sedang meningkatkan kepercayaan. Itulah cara merawat kepercayaan kepada teman-teman di lingkungan kita itu. Ya misalnya kalau di pergaulan Apang nih, anak-anak muda sekarang gitu, kan kita coba yuk dagangan yuk, kita coba yuk bisnis apa yuk, bikin kaos yuk, sablon ini yuk, gini. Alpan bisa nggak jadi itu sablon? Kalau Alpan kan nggak punya kemampuan sablon nih misalnya, ada teman, kita percayakan sama teman ini, si X misalnya, tolong dong ini Anda yang buat, Anda kan jagoan nih yang gini-gini, bagus nih desain kamu biasanya hebat nih gini-gini, coba gitu. Nah kepercayaan yang Alpan berikan ke teman itu akan muncul akan dijawab oleh dia. Kalau dia benar-benar orang yang bisa dipercaya, itu akan dia kelola itu lebih bagus lagi. Alpan mungkin pesannya cuma kualitasnya 6 lah gitu ya, tapi dijawab sama dia kualitas 8 gitu. Nah itu kan bagus kan gitu. Besoknya Alpan nyari orang, enggak, balik lagi sama dia, ya kan, karena percaya kan. Nah itu cara dia merawat kepercayaan yang kita berikan. Jadi kalau mau sukses maka harus pandai merawat kepercayaan yang diberikan kepada kita. Nah nanti ada lagi lebih luas lagi kan, kalau dalam perspektif agama, ini semua kan kita diamanat ya Allah. Ya kan? Jaga nggak nih titipan Allah ini? Dipelihara nggak? Dirawat nggak? Kepercayaan Allah kepada kita, nitip anak, nitip kekayaan, nitip ilmu, nitip keterampilan, nitip segala macam. Itu amanah itu kita pelihara nggak? Hartanya nggak dipakai di jalan kebaikan, kebenaran. Kalau kita tidak pandai-pandai merawat kepercayaan yang diberikan oleh Allah, kita kan termasuk orang kufur, bukan orang syukur. Kalau Allah kan udah ngancam kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kamu bersyukur, aku tambah.
Nah, tapi kalau kamu kufur, ingat siksanya pedih. Nah, gitu. Jadi kepercayaan tuh itu. Jadi kita kalau diberi kepercayaan, ya dikelola, dirawat. Itu tanda orang bersyukur kalau dirawat. Tapi kalau nggak dirawat, itu tanda orang kufur. Kufur nikmat, gitu kan? Gitu. Kira-kira gitu. Berarti kesimpulannya apa tuh Pak, dari apa resiko sebuah pilihan dengan merawat kepercayaannya ini? Ya, jadi kita kan hidup itu punya risiko ya. Nah, risiko kita memilih hidup begini. Jadi kita mau memilih merawat atau tidak merawat. Mestinya kita memilih merawat kepercayaan, memilih fokus pada tujuan, memilih bekerja itu untuk memperoleh kesenangan, memilih agar kita setia pada pilihan, ya kan? Memilih agar istiqomah itu menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Itu hubungannya judul resiko sebuah pilihan itu ke sana, gitu loh. Jadi hidup tuh memilih, Pak, bukan dipilihkan. Hidup itu menemukan, bukan ditemukan. Memilih dan menemukan kebahagiaan itu, Pak, itu adalah punya risiko. Risikonya apa? Tidak dapat kebahagiaan, tidak dapat kemuliaan. Karena apa? Karena kita tidak bekerja ke sana. Dari pengalaman Papa, alhamdulillah kan. Jadi pilihan-pilihan itu adalah tepat adanya karena memang dimanage sesuai dengan ajaran-ajaran agama kita. Itu. Ya, luar biasa sekali. Mungkin Bapak bisa beri satu kalimat penutup untuk pemirsa yang lebih luas gitu jangkauannya. Kira-kira dari merawat kepercayaan ini gimana biar apa ya, kayak biar enggak apa, pokoknya jagalah sebaik-baiknya gitu, gimana? Ya, jadi kalau Alpan tanya bagaimana tipsnya merawat kepercayaan, itu tadi yang pertama ya, yang sekali lagi yang pertama kita harus terlebih dahulu berani memberikan kepercayaan kepada orang lain, siapapun dia, kepada anak, istri, saudara, kerabat, pimpinan, teman kerja, teman semua, teman bisnis, segala macam, berikan kepercayaan kepada mereka. Gitu. Jangan suudzon. Gitu loh. Tentu sesuai dengan kriteria, persyaratan dan lain sebagainya ya. Apa dengan keahlian dan lain sebagainya. Masa kita mau nyuruh bawa mobil sama orang yang nggak bawa mobil, kan kita nggak benar dong ngasih kepercayaan gitu ya. Jadi itu sesuai ketentuan itu. Nah, itu yang pertama, latihkan itu. Ada orang yang gagal itu nggak berani memberikan kepercayaan kepada orang lain, akhirnya sempit dia, gitu kan? Tidak bisa itu berbagi. Kalau di judul dulu ada lepaskan beban hidup di bagian kedua ya, itu dia terbebani dia dalam hidup itu, nggak bisa melepaskan karena dia nggak bisa mendistribusi kepercayaan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua itu dia harus merawat ketika Allah, ketika pimpinan, ketika orang tua, saudara, kerabat, teman memberikan kepercayaan kepada dia. Nah, dia kelola itu kepercayaan itu, dia rawat sebaik-baiknya sehingga akan dapat lagi kepercayaan yang lebih besar. Gitu loh. Ya kayak di sekolah lah, Alpan udah lulus nih kelas 1. Diberi lagi kepercayaan. Coba di kelas 2 kasih kepercayaan, belajar ini. Bisa nggak? Oh, bisa, taikin lagi. Naik kelas 3 gitu. Jadi kita harus merawat itu. Yang ketiga, konteksnya merawat kepercayaan itu adalah bersyukur. Tanda bahwa orang itu bersyukur. Jadi berbahagialah orang yang mampu merawat kepercayaan yang diberikan kepada dia, karena dia termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nah, kalau bersyukur Allah tambah. Tapi kalau enggak Allah kasih. Nah, Allah cabut lagi itu kepercayaan yang diberikan itu. Ya, gitu ya. Makasih. Ya, oke pemirsa, luar biasa sekali bedah buku hari ini. Silakan bagi pemirsa yang berminat untuk membaca buku ini lebih lanjut, bisa diorder ke nomor di bawah ini. Dan thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.